Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya rindu melihat lambaian tangan orang yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh tinggi-tinggi Bapak dan Ibu. Berikan tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang, selamat beribadah kami ucapkan di tempat ini. Sebelum kita menikmati hadiratnya Tuhan, saya rindu kita fellowship sebentar. Boleh kita salam kanan dan kiri sambil berikan senyuman yang terbaik. Katakan selamat hari Minggu Bapak, selamat hari Minggu Ibu, selamat hari Minggu Koko, Cici, Tante. Kita mau berfellowship sebentar, haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik sepanjang minggu ini. Menjagai, melindungi dan menyertai kehidupan kita, haleluya. Yang sudah siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Bapak dan Ibu, haleluya. Dengan hormat, saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Dengan penuh semangat dan penuh antusias, kita mau deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan untuk janji Tuhan Yesus yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya. Haleluya, silakan duduk di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Kita satukan hati kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Hati kami menyadari Engkau sangat baik. Bila kami mengingat sepanjang minggu ini Engkau telah setia menjagai, melindungi, memberkati kami. Dan kini tiba saatnya kami datang menghadap gunung kudus-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami. Sebagai tanda kami bersyukur, kami akan bertepuk tangan, bersorek-sorek, bersuka cita memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Bapa yang baik, kami menyadari mungkin sepanjang minggu ini Tuhan, banyak dosa, pelanggaran, kekurangan, kehinaan, kelemahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, yang mengecewakan Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Kami minta ampun pada saat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan, tahirkan seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini. Turunlah perkenanan Tuhan atas setiap kami. Kami percaya setiap kami yang hadir di rumah-Mu, kami sudah dilayakkan datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah doa dan seruan kami. Kami membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Engkau sendiri yang melawat memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya, hasil laut, hasil pertanian, peternakan, pertambangan, perkebunan, pendidikan, pemerintahan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Untuk pemimpin bangsa kami mulai dari yang tertinggi presiden dan wakil presiden ya Tuhan Yesus, sampai pemimpin-pemimpin yang paling rendah, setiap kepala-kepala rumah tangga. Mari Engkau yang mengurapi, mari Engkau yang memberkati dari tempat-Mu yang maha tinggi. Tuhan Yesus, kami percaya melalui pemimpin bangsa kami Engkau akan memberkati Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang memuliakan nama-Mu. Kami juga membawa seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini dimanapun berada. Kami juga membawa seluruh gereja Tuhan, denominasi apapun, biarlah berdiri hanya atas kebenaran firman Tuhan saja. Kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, terkhusus buat gembala sidang kami, hamba-Mu Bapak Pendeta
Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta wakil-wakilnya. Kami membawa Tuhan buat Ketua Rayun 9, hamba-Mu Bapak Pendeta Yongki Taufan Wijoyo beserta wakil-wakilnya. Kami juga membawa Ketua Rayun Sub 9A, hamba-Mu Ibu Pendeta Madia Elsa Imelda beserta wakil-wakilnya. Terkhusus kami mengangkat tangan kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Okan Suhendra bersama istrinya Ibu Yayang dan anak mereka Brenda. Turunlah kiranya urapan dan otoritas yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, Engkau pakai secara dahsyat. Kami juga berdoa membawa kota kami Ciseeng ya Tuhan Yesus. Melalui doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya kota Ciseeng akan menjadi kota yang aman, yang nyaman untuk kami tinggal menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami juga membawa gereja-Mu di tempat ini, GB House of Prayer Ciseeng Tuhan Yesus. Mari Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Mulai dari bayi-bayi yang masih ada di dalam kandungan, bayi-bayi yang sudah dilahirkan, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua lansia. Setiap umat-Mu diberikan ketaatan dan kesetiaan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya. Tuhan mendapati kami tetap setia menanti-nantikan kedatangan-Nya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami umat-Mu akan bersiap, bersuka cita, bertepuk tangan, bersorak-sorak memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau saja yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Engkau berkarya secara tidak terbatas di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Kami mulai ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang panjang untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan hormat saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Tos kanan kiri katakan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih tahu kanan kiri, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Yang sepakat katakan Yang setuju katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat hari ini kami bersuka cita merayakan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Dan ini tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Rasakan kasih-Nya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Angkat kedua tanganmu, naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Dan ini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Dan ini tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang telah menemukan kami. Tanganmu pada Yesus katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Memuji Tuhan.
berikan hidupmu untuk Yesus. Yang mau berikan hidupnya untuk Yesus, lambaikan tangannya. Dorong Bapak Ibu, katakan berikan hidupmu untuk Yesus. Minimal 3 orang. 3 orang, kasih tahu. Berikan hidupmu untuk Yesus. Berikan hidupmu untuk Yesus. Amin. Mari bertepuk tangan lebih dahsyat lagi. Sebab kasih Tuhan tidak terukur atas setiap kita umatnya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat rasakan kasihnya. Kasih setiamu besar selamanya.
perbuatan. Yes Tuhan. Besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Come on, katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia. Rasakan kasih-Nya yang begitu besar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar, nyatakan kasih setianya besar. Kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan kanan kiri, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin Bapak dan Ibu. Yang setuju tepuk tangan sekali lagi memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Haleluya. Benar ya Tuhan Yesus. Kasih setiamu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah menolak kami setiap kali kami datang dalam kelemahan kami. Mari umat Tuhan buka hatimu dengan lembut. Jangan sia-siakan kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Oh, Kau baik Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Berikan tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan Yesus atas cintanya yang begitu besar. Oh, angkat pujian ini dari awal. Katakan seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang
gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Mari mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang tidak pernah berhenti. Kasih-Mu seperti mentari Tuhan Yesus, tidak pernah terlambat bersinar, menghangatkan setiap hati kami. Terima kasih banyak. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak. Yesus, mari angkat kedua tangan-Mu, rasakan kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih banyak. Terima kasih
samudra. Begitu besar cintamu atas hidup kami. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik. Siapakah kami di hadapanmu? Siapakah kami di hadapanmu? Sehingga engkau sangat mengasihi. Sehingga engkau sangat mengasihi. Kau mencintai kami lebih dari siapapun. Tuhan Yesus. Oh, tidak ada kasih seperti kasih Yesus. Tidak ada kasih seperti kasih yang kau miliki, Tuhan. Oh, ya rabatas yandala rabatas yaka. Ya rabatas yandala rabatas sikirabayabo. Ya rabatas yandala rabatas yaka. Ya rabatas yandala rabatas yaka. Ya rabala rabara rabara yabo. Ya rabatas sikirabatas yandala rabatas yaka. Jesus. Ya rabatas yandala rabatas yaka. Yes Lord. Curahkan kasih-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan di tempat ini. Kami percaya, kami yang hadir, kami dimenangkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan dengan kuasa-Mu. Ya rabatas yandala rabara 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 yasyande. Ya rabala rabara 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 yasyande. Ya rabatas yandala rabatas yaka. Ya da 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 da. Ya rabayabo. Ya rabatas yandala rabatas yaka. Jesus. Ya rabatas yandala rabatas yaka rabatas yande. Ya rabala rabara 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 rabara. Ya da 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 da. Ya rabatas yaka rabatas yande. Ya rabatas yandala rabatas yaka rabala rabara. Ya rabatas yaka rabala rabara rabara yabo. Haleluya. Haleluya. Hosanna. Hosanna in the highest. Ya rabatas yandala rabayabo. Oh, ajaib, ajaib, ajaiblah Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Ya rabatas sikirabala. Ya rabatas syaka rabatas syandala rabatas syaka rabatas syaka. Ya rabayabo. Ya rabatas syaka rabatas syandala rabatas syaka. Jesus. Engkau dimuliakan, Engkau dimuliakan di tempat ini Yesus. Yes, haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Sang Raja. Ya rabatas syandala rabatas yak. How great
is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Let me dance, yeah. How great, come on, is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our. Sama-sama kita bangkit berdiri, tepuk tangan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great. Come on, how great is singing. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our. Sekali lagi lebih dahsyat, nyatakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. 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 How great is our God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Woo! Haleluya. You are great, God. You are great, Lord. All will see how great. 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 All will see how great.
dipuji. Kami percaya Engkau sudah dimuliakan di tempat ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Di nama Tuhan kita akan menjalankan persembahan kita yang pertama Bapak dan Ibu. Mari belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah bersuka cita menikmati hadirat Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami yang pertama. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan balaskan berlipat kali ganda setiap taburan umat Tuhan. Pekerjaan umat-Mu, usaha dan apapun yang dikerjakan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan membuatnya berhasil. Kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetia. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Katakan terima kasih atas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini berbicaralah kepada kami. Kami semua mendengar dan kami berdoa supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat siang di Tuhan. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan.
Pembacaan hari ini dari kitab Amos, pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat 6. Amos pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa baca bersama-sama dengan suara yang keras, ya? Saya, oke. Dengan suara keras pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu mengubah nasib. Ya, apa saudara temanya? Mengubah nasib. Sama-sama 2, 3. Ya, ini penting. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan itu baik. Sangat baik. Sangat sayang kepada umatnya. Ya, kalau saudara mengerti firman Tuhan betapa besar kasihnya Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus rela mati menebus dosa setiap kita supaya kita selamat. Amin, saudara. Itu menunjukkan kasihnya Tuhan yang luar biasa. Lalu dalam hidup ini, selama saudara hidup, Dia kasih kepada saudara kepercayaan, Dia memakai hidup saudara dengan berbagai cara, dan menolong hidup saudara, bahkan menyelamatkan saudara. Dia rindu memberkati saudara, katakan amin. Kemudian tahukah saudara, Dia perlengkapi hidup saudara, supaya hidup saudara berdampak. Dan yang paling menarik adalah, nanti kalau kita masuk surga, yang pertama, Dia akan memberikan mahkota kepada Anda yang sungguh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, mungkin jarang disampaikan dan saya yakin tidak semua jemaat juga tahu. Tapi dengar siang hari ini, tahukah saudara, ada kota yang baru yang disiapkan oleh Tuhan dan bumi yang baru, itulah namanya Yerusalem baru. Saudara nanti akan tinggal di sebuah kota yang baru. Kota loh saudara. Kota Yerusalem baru namanya. Alkitab berkata bumi dan laut, langit yang ada sekarang akan berlalu. Lalu Tuhan akan menurunkan dari sorga sebuah kota yang wow kerennya. Jalannya emas, temboknya emas, dan ada kehidupan di sana. Nama kota itu Yerusalem baru. Tahukah saudara ukuran kota yang nanti kita akan tinggal itu berapa? Maksud saya tingginya, lebarnya sama. Berapa tingginya? 12.000 stadia.
12.000 stadia itu tingginya sama. Tingginya sama, lebarnya sama. 12.000 stadia itu sama dengan kira-kira 2.400 kilometer. Tingginya sama, lebarnya sama. Itu Tuhan siapkan buat saudara sebuah kota yang baru, namanya Yerusalem baru, dan buminya juga bumi yang baru. Tanya sebelahmu, kamu kepengen gak ke sana? Saya jadi ngerti kenapa ada lagu yang seperti ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ya, terus tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, sama-sama pegang dadanya. Bawa saya, tunjuk ke sana, masuk sana. Jadi saya baca Alkitab semakin ngerti. Tuhan akan menyediakan sebuah kota yang baru, bumi yang baru, namanya Yerusalem baru. Tingginya dan panjangnya sama. 12.000 stadia sama dengan 2.400 kilometer. 2.400 kilometer itu sama dengan dari ujung Aceh sampai ke Jakarta. Panjang dan tingginya Yerusalem baru itu seperti itu. Siapkan diri saudara, katakan amin. Yang rindu aja, yang gak rindu sudah silakan tinggal di bumi yang lama ini, karena ini akan berlalu. Tanya sebelahnya, kamu pengen gak ke Yerusalem baru? Nah saudara, hari ini saya kasih judul tadi yang saya sudah katakan, judul khotbah ini mengubah, apa tadi? Sama-sama mengubah. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Tuhan perhatikan bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia sayang kepada umat Israel dalam konteks pembacaan Amos pasal 7 ini. Dia sangat peduli. Dia mau supaya bangsa ini, bangsa Israel pada waktu itu yang sudah jauh dari Tuhan. Ya, dia mau supaya bangsa ini nasibnya berubah. Hari ini Tuhan yang kita sembah, dia juga rindu supaya nasib saudara berubah. Menjadi baik. Menjadi baik. Saudara perhatikan. Oleh sebab itu, Amos yang barusan kita baca, Amos itu nama orang. Amos itu menyadari betapa baiknya Tuhan, menyadari betapa sayangnya Tuhan kepada bangsanya, kepada umatnya Allah. Karena itu Amos sebagai seorang manusia biasa. Kalau saudara baca Amos pasal 7 secara keseluruhan, siapa Amos? Amos adalah bukan seorang nabi. Jelas di dalam Amos 7 ayat 14. Minta tolong coba multimedia klik. Amos 7 ayat 14. Sama-sama kita baca, ini dia 2, 3.
Jadi dia bukan nabi, bukan imam, bukan raja, tapi dia seorang rakyat atau orang yang percaya kepada Allah. Seorang biasa, bukan orang yang punya predikat nabi atau imam atau raja atau orang yang wow. Dia adalah orang biasa. Katakan orang biasa. Belum semua, 2-3 orang biasa. Dia kerja. Apa kerjanya Amos? Kerjanya Amos adalah pada waktu itu dia adalah seorang peternak domba. Peternak. Kalau peternak domba berarti punya domba apa enggak? Punya ya. Peternak domba berarti dia punya domba. Bukan gembala domba. Kalau gembala domba belum tentu punya domba. Ya kan? Tapi dia peternak domba artinya dia punya domba. Kedua, pekerjaannya adalah seorang pemungut apa? Buah arah hutan. Tapi kata buah arah hutan yang dimaksud di situ, dia bukan pergi ke hutan nyari-nyari buah arah, bukan. Itu namanya pekerjaan rempong, ya. Tapi dia seorang pemungut buah arah hutan, maksudnya di situ adalah pengepul. Tahu pengepul? Pengumpul buah arah hutan. Perlu saudara ketahui, Amos ini tinggal di Yehuda. Termasuk dari suku Yehuda. Saya baca pelajaran di daerah Yehuda itu mboten enten, tidak ada yang namanya pohon arah hutan. Kalau pohon arah biasa mungkin ada. Tapi arah hutan enggak ada. Adanya pohon arah hutan itu di negara sebelah. Ingat Israel itu terdiri dari 2 negara. Kerajaan utara sama kerajaan selatan. Kerajaan utara 10 suku, kerajaan selatan cuma 2 doang. Itulah Yehuda dan Benyamin. Jadi yang ada arah hutan itu di utara, yang ibu kotanya Samaria. Jadi Amos ini punya tempat untuk ngepul buah apa? Buah apa? Buah arah. Itulah pekerjaannya Amos. Tapi Amos tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang baik. Untuk itu Amos yang punya pekerjaan peternak domba dan sebagai pengepul buah arah hutan, dia menyerahkan hidupnya seutuhnya untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi karena dia menyerahkan hidupnya seutuhnya, jangan separuh-separuh Bapak Ibu. Menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, Tuhan merespon. Maka Tuhan memakai Amos. Orang biasa. Tapi karena mengasihi Tuhan, dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Untuk dipakai Tuhan seturut kehendaknya, maka Tuhan memakai Amos. Saya tanya saudara, hari ini kalau hidupmu kau serahkan seutuhnya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Pertanyaan sederhanaku adalah, ingat tadi engkau akan masuk di kota Yerusalem yang baru. Kira-kira ada berkat di sana nanti? Yerusalem yang baru? Ada. Jadi di bumi engkau bisa dipakai Tuhan, di sorga juga. Jemaat Ciseeng dengar baik-baik. Kalau hidupmu kau serahkan kepada Tuhan, engkau nanti di kota Yerusalem baru, posisimu nanti akan seperti ini. Lihat, dengan cepat multimedia. Wahyu 22 ayat 5. Baca kencang-kencang supaya ingat sampai mati. Amin. Wahyu 22 ayat 5. 2, 3 yang keras.
Katakan yang kenceng, wow. Bilang sama sebelahmu, lu tahu enggak gitu. Tapi kalau yang di sebelahmu orang tua ngomong yang sopan. Kasih tahu sama sebelahmu, kamu tahu enggak? Nanti saya kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan, mati masuk sorga, saya bakal jadi raja. 2, 3 ngomong sama sebelahnya. Jangan jaim ngomong sama sebelahnya. Halo, masa calon raja pemalu begini, suruh ngomong sama sebelah, cicing wae. 2, 3 ngomong sama sebelahnya, saya calon raja. 2, 3. Muka-muka gini loh. Ini, coba lihat saya. Ini calon raja ini. Bukan saya yang ngomong loh. Ini ayatnya, baca ayat terakhir. 2, 3, mereka akan memerintah sebagai sampai kapan? Bilang sama sebelahnya sambil salaman, saya calon raja. Tepuk tanganlah buat Tuhan Yesus. Yang keras tepuk tangannya. Saya terus terang, kagum, tidak habis pikir sama kebaikannya Tuhan. Coba bayangkan wajah model kita ini. Kayak kita ini loh. Yang kadang-kadang begini, kadang begitu. Jadi raja di Yerusalem baru. Tuhan yang bilang, kamu akan memerintah bersama Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus. Kapan? Kapan? Sampai selama-lamanya. Sekali lagi bilang begini, wow, calon raja. Kayaknya khotbah saya nggak nyampe ini. Calon raja. Boleh izin turun ke situ nggak? Saya pengen deket tadi. Boleh ya? Pengen lihat wajah-wajah calon raja ini loh. Bapak Ibu, nanti jadi raja bersama Yesus. Kalau hidupmu benar loh, kau serahkan kepada Tuhan. Jadi raja selama-lamanya bersama Yesus, merentah bersama Yesus. Tapi kan itu di sorga. Alkitab bilang begini, di bumi ini nanti sebelum bumi ini berlalu, ada pemerintahan 1000 tahun. Siapa yang pernah dengar? Ada pemerintahan 1000 tahun. Kalau hidupmu benar, kalau hidupmu sayang Tuhan, di bumi ini nanti sebelum Yerusalem baru, kamu juga ikut memerintah. Selama berapa hari? 1000 tahun. Akan ikut memerintah, katakan wow. Ibu kotanya nanti Yerusalem yang ada sekarang nih. 1000 tahun. Pak Edi dekat nih. Ya, akan jadi raja memerintah. Pinggir mana Pak? Sebelah mana Pak? Saya minta tolong kalau boleh Ciseeng aja dah Bapak. Jangan ke Depok Pak. Saya dan istri yang akan di Depok sana. Akan memerintah kita 1000 tahun. Di mana? Di mana? Yang keras, nggak usah takut salah. Di mana? Di bumi. Setelah 1000 tahun memerintah di bumi, kan bumi dimusnahkan. Kita masuk ke kota apa tadi? Sama-sama dengan Tuhan Yesus. Berapa panjang tadi tinggi dan panjangnya? 12.000 stadia itu sama dengan 2.400 kilometer. Wow, terus naiknya ke atas gimana Pak? Don't worry, be happy. Karena saudara nggak butuh lift. Pakai tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Langsung 2.400 kilometer. Ya, sekarang belum bisa. Coba lompat ke atas. Coba kameramen lompat ke atas. Nah, nggak bisa. Nanti kalau di Yerusalem baru pakai tubuh, kita akan apa? Merintah
sampai bayangkan di bumi bakal jadi raja, terus di sorga bakal jadi raja juga. Jadi tolong perbaiki kelakuanmu dari sekarang. Katakan perbaiki 2, 3. Perbaiki kelakuannya. Jadi raja loh, bakal raja. Mana ada raja ngambekan? Coba tanya sebelahnya, kamu gitu kan ngambekan kan? Jadi tolong perbaiki kelakuannya sekarang. Karena kita akan ikut memerintah nanti, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Amos menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya Tuhan. Dia rakyat biasa, bukan nabi, bukan raja, bukan imam. Tapi karena sayang kepada Tuhan, dia serahkan hidupnya. Dan Tuhan pakai Amos. Amin. Nah, apa yang dilakukan Amos pada waktu itu? Karena dia bukan nabi, bukan raja. Apa yang dilakukan Amos? Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau pada Amos pada waktu itu? Dia melakukan nubuat. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya kerajaan utara. Ingat tadi terbagi 2 kerajaan itu, Israel, 1 utara, 1 selatan. Dia nyebrang dari selatan, bernubuat ke kerajaan utara dengan 10 suku. Berani loh dia. Bukan orang terkenal, rakyat biasa. Dia berani. Dia berani. Dia bernubuat kepada raja pada waktu itu. Ya, dia menyampaikan nubuat raja Israel. Bayangkan ketemu raja gampang gak Bapak Ibu? Halo, ketemu raja gampang gak? Siapa sih itu ketemu raja? Kan gitu. Tapi Amos, dia dipakai Tuhan menyampaikan nubuatan kepada Raja Israel pada waktu itu. Memang ada resiko. Kalau saudara ikut Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ada resiko enggak? Ada. Ada tantangan enggak? Ada. Ada tantangannya. Ini ini Amos, waktu dia menyampaikan firman Tuhan, nubuatan kepada kerajaan utara, itu ada yang tersinggung. Ya, ada Imam Amasya namanya, ada di pasal 7, Bapak Ibu nanti bisa baca di pasal 7 itu. Ini imam dengar nubuatannya Amos, marah dia. Marah dia. Bayangkan coba, apa yang terjadi? Amos itu diusir. Diusir. Keluar. Kamu bernubuat di sana aja di kampungmu. Sini nggak usah. Gitu Bapak Ibu. Ya, apa dia terus bilang begini? Udah deh kalau gitu Tuhan, aku tak mundur aja. Diusir soalnya. Ada yang pernah diusir di sini? Ada yang pernah diusir? Saya pernah. Pernah saya diusir. Ya, pernah. Kalau nggak salah 2 kali. Bayangkan ada seorang istri waktu itu, dia minta tolong, ayang bebnya sedang sakit di rumah sakit. Jadi ya gue datang dong. Ya kan ada mintain tolong. Kan saya polos, lihat aja muka saya polos kan. Saya datang tuh. Saya datang masuk rumah sakit, ada istrinya di situ. Suaminya udah mau mati. Udah mau mati. Bayangkan udah mau mati, bisa marah loh. Waktu saya doakan, karena kan minta izin dulu sama istrinya. Istrinya yang nyuruh kan. Saya doakan. Saya taruh tangan saya, karena dia laki-laki. Suami kan, saya tumpangkan tangan atas kepalanya supaya Tuhan menolong menyembuhkan. Dia marah. Apa ini? Katanya, udah mau mati loh.
Apa ini? Nggak mau, pergi. Ya pergi gue, orang diusir. Pergi saya. Saudara, dalam hati saya bisa ngomong sama istrinya loh, Bu, ibu yang nyuruh gue datang sini. Iya kan? Tapi saya tahu memang tugas seorang anak Tuhan atau orang percaya Tuhan itu apapun yang dikerjakan pasti ada resikonya. Bilang sama sebelahnya, ayo bilang sebelahnya, enggak apa-apa, hadapi saja semua resiko. Ayo 2, 3. Ora popo. Amin. Loh, jangan takut jadi anak Tuhan. Mau makan juga ada resiko enggak? Ada enggak resiko mau makan? Makan, ada resiko enggak? Ada. Paling enggak bisa, bahasanya Pak Edi, keselek. Do you understand keselek? Makan, keselek. Ada resiko. Mati aja ada resiko enggak? Ada. Resikonya apa? Surga apa neraka? Yang kedua, siapa yang kuburin? Kan begitu. Yang ketiga, itu uangnya ada enggak Pak? Iya kan? Untuk beli peti mati. Tadi saya dengar pengumumannya pengumpulan ini kepada Bapak Edi. Ada resikonya. Hidup ini apapun yang kita kerjakan ada resikonya. Katakan amin. Katakan apapun yang terjadi, maju saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amos, dia menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan, untuk bernubuat. Untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dia dapat penglihatan loh. Tadi kan kita sudah baca itu ayat 1 sampai ayat 6. Atau multimedia barangkali munculkan ayat 3. Coba, dia dapat penglihatan ya. Ayat 2-nya. Ayat 2-nya, klik 2. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan. Ini penglihatan Bapak Ibu, penglihatan ya. Di tanah berkatalah aku, Tuhan Allah berikanlah kiranya pengampunan. Itu penglihatan. Amos tuh dapat penglihatan. Yang saya ingin katakan gini Bapak Ibu. Lihat orang biasa, bukan nabi, bukan raja, tapi dipakai Tuhan. Tuhan percayakan penglihatan demi penglihatan kepada Amos. Dia bukan hanya bernubuat, tapi dia sampaikan penglihatan yang akan Tuhan lakukan terhadap bangsanya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan yang sama bisa mempercayakan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang indah, katakan amin. Tadi di ibadah 2 saya khotbah tentang orang kepercayaan. Ya. Tidak mudah jadi orang kepercayaan. Orang kepercayaan itu mesti bisa percaya. Ya. Amos dipercaya Tuhan. Bernubuat, dia dipercaya Tuhan, dapat penglihatan. Dia bernubuat apa yang akan Tuhan lakukan terhadap bangsanya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Amos mendapat banyak penglihatan. Salah satunya yang barusan tadi kita baca ayat 2 dan 3. Itu adalah penghukuman kepada bangsa Israel. Ya, ada sebuah penglihatan yang dilihat oleh Amos, ini ayatnya. Ayat 2 dan ayat 3. Ya. Itu akan turun dan dialami oleh bangsa Israel. Ini murka Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Karena bangsa Israel pada waktu itu khususnya kerajaan utara sudah jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya bangsa ini kembali kepada Tuhan. Maka dari itu Tuhan utus Amos. Supaya bangsa itu kembali. Tuhan kasih tahu kepada Amos, ini udah ada hukuman yang akan terjadi. Apa yang Amos lakukan? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Baca ulang ayat ini.
Mulai dari Tuhan Allah. 2, 3. Tuhan Allah. Kira-kira apa yang dilakukan Amos? Kalau kalimat itu Bapak Ibu baca, Bapak Ibu bisa simpulkan apa yang dilakukan kira-kira? Minta pengampunan. Dia berdoa kepada Tuhan. Doanya panjang apa pendek? Ayat ini loh. Ayat ini baca ulang. 2, 3. Belum semua 2, 3. Tuhan Allah. Pertanyaanku, ini panjang apa pendek? Tadi ditanya diam aja. Panjang apa pendek doanya? Pendek. Amos itu doanya cuman pendek. Nggak kayak saudara, apalagi istrinya Pak Edi. Kalau doa, diar. Kenceng banget doanya. Bahkan ada pendoa sampai lupa amin. Karena panjangnya doanya maksudnya. Ini mah pendek doanya. Pertanyaanku, doa yang pendek ini didengar nggak sama Tuhan? Dijawab sama Tuhan langsung. Jadi Bapak Ibu perhatikan, gak usah takut datang untuk doa. Amin. Pak, pengen dapat bocoran. Kan ada pengumuman doa pagi tadi tuh. Banyak gak yang doa Pak? Jawab aja Pak, kenceng-kenceng gak apa-apa. Anggap aja mereka gak denger. Banyak Pak yang datang. Enggak. Saya tanya, kenapa enggak datang mereka doa pagi Pak? Jawabannya MALAS. Males. Karena kita terstigma kalau doa itu apa? Lama, panjang, sampai ketiduran, gak amin-amin. Tapi sekarang saya tunjukkan kepada saudara, ini doa yang pendek. Dijawab nggak sama Tuhan? Jawab. Jadi doa nggak tergantung panjang pendeknya. Yang penting yang doa itu hidupnya apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Amos. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Doa dia. Ini hukuman mau datang. Mau datang kan itu hukumannya. Dia doa. Dia katakan, Tuhan Allah berikanlah kiranya apa? Pengampunan. Kalau enggak bagaimana Yakub dapat bertahan? Bisa habis. Karena bangsa Israel itu enggak banyak. Cuman apa? Cuman dikit. Kecil maksudnya di situ bukan badannya yang kecil. Kecil maksudnya jumlah sedikit. Kalau dihukum, ya bahasanya Pak Edi, entek kabeh, habis. Jadi jangan hukum dong Tuhan, kasihlah Dikasih sama Tuhan pengampunan? Dikasih enggak? Dikasih. Klik ayat 3-nya. Klik ayat 3. Yuk, 2, 3. Dijawab, Tuhan menyesal. Dengan kata lain, murkanya tidak jadi turun. Karena doanya siapa Pak? Yang keras. Amos. Saya rindu mulai hari ini. Ini doa pengumuman doa pagi. Jemaat ini mau merespon. Datang. Kalau perlu nggak usah panjang-panjang Pak doanya dan jangan kelamaan. Ya. Ada gereja yang doanya setengah jam. Ada. Ada ya sayangnya. Ya kita tempat pelayanan itu. Cuma 30 menit. Udah 30 menit. Juga nggak ada yang datang. Bayangkan coba. Jadi dengar baik-baik. Kita perlu sadar dan bertobat.
Doa itu penting karena lewat doamu bisa merubah nasib. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Doamu bisa merubah nasib. Nasib sebuah bangsa bisa berubah. Karena doa. Karena doa. Ya. Siapa setuju keadaan ini sedang tidak baik-baik saja? Betul enggak? Betul ya? Gak baik keadaan sekarang. Tadi pagi saya bilang, bayangkan kantong kresek aja loh. Naiknya 100%. Kantong kresek loh. Kalau saya sebetulnya nggak penting-penting amat kantong kresek. Biarin aja gitu. Belanja, pegang aja. Oh nggak bisa pegang Pak, ada dus. Dus juga berbayar Pak, tenteng aja. Mahal sekarang. Mahal. Saya berharap keadaan ini harusnya membawa jemaat untuk jadi jemaat yang suka berdoa. Ayo doa. Hari apa itu Pak? Sabtu. Tiap Sabtu apa sebulan sekali? Datang Bapak Ibu. Ya, di tempat kami lebih keren lagi. Kita bikin pakai Google Meet. Google Meet, Zoom. Tahu ya, Zoom. Kita bikin. Banyak yang datang. Hanya Tuhan lah yang tahu. Tapi kemarin gue sengaja keluar paling akhir. Sudah selesai, amin. Gue tungguin. Masih ada yang nungguin. Saya bilang sama petugasnya. Saya bilang, tolong cek. Ini orang jangan-jangan ketiduran. Puji Tuhan, benar ketiduran. Sekalian, doa itu bukan sebuah hal yang mengenakan bagi sebagian orang. Saya nggak habis pikir gimana dia bisa tidur sambil doa. Wih, tanya sebelahnya, kamu pernah ketiduran nggak kalau doa gitu? Hari ini kita mau ambil keputusan seperti Amos. Mau menjadi pendoa syafaat bagi Tuhan. Supaya keluarga kita nasibnya diubahkan dan termasuk bangsa ini. Makin ngeri loh Bapak Ibu. Lihat korupsinya makin jadi-jadi ya. Bayangkan ada sepeda motor listrik, nggak tahu dari mana, sudah ada di Sentul. Ya, mobil sembarangan dibeli. Bukan sembarangan, banyak banget dibeli. Buat apa itu? Buat itu. Habis uang negara ini dikorupsi. Anda masih mau diam? Terserah. Tapi saya dan keluarga saya mengambil keputusan untuk doa bagi bangsa ini. Supaya nasib bangsa ini berubah. Termasuk keluarga saudara. Katakan amin. Salam sebelahnya. Besok Sabtu jangan lupa. Sabtu besok nggak ada. Karena si Cece. Sabtu berikutnya datang kau doa pagi gitu. Salam sebelahnya. Amos dia berdoa. Haleluya. Kayaknya kenceng banget khotbah saya siang ini. Memang khotbah siang ini harus kencang soalnya jam tidur. Saya khawatir ada yang ketiduran di sana lupa. Amin. Ya, Amos memutuskan mendoakan bangsanya. Minta belas kasihan Tuhan. Sampai 2 kali dong. Coba ayat 5 dan 6 multimedia. 5 dan 6. 5. Sama-sama baca. 2, 3. Lagi-lagi Amos berdoa. Doanya nggak panjang. Ayat 6 jawabannya Tuhan. 2, 3. Coba Bapak Ibu bayangkan. Hanya 1 orang aja yang berdoa. 1 bangsa bisa diubah sama Tuhan. Murka yang harusnya turun
batal. Hanya satu orang. Jemaat yang ada di sini lebih dari satu orang. Kalau semua jemaat Ciseyeng berdoa, saya percaya terobosan terjadi di keluarga. Saya percaya di gereja ini terjadi terobosan. Saya percaya kecamatan Ciseyeng dilawat Tuhan. Hari ini berhenti malas. Berhenti malas, bertobat Anda. Keadaan sudah seperti ini. Datang cari Tuhan. Katakan amin. Saya percaya, engkau akan lihat. Memang keadaan boleh seperti ini. Tapi kalau saudara semua sepakat, berdoa bersama seperti Amos. Minta belas kasihan Tuhan. Saya percaya Tuhan di sorga mendengar. Menjawab, memberikan jalan keluar. Katakan amin. Terakhir, lihat dari sisi Tuhan. Tuhan berbelas kasihan, siap memberikan pengampunan. Tadi kan Amos doa, Tuhan mengampuni. Amos doa, hukuman tidak jadi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan yang penuh kasih sayang. Tuhan yang penuh belas kasihan. Tapi sayang 1000 kali sayang. Ditunggu dan ditunggu, ternyata bangsa ini tetap keras kepala. Tetap tegar tengkuk. Tetap menolak. Tahukah saudara apa yang terjadi? Bangsa ini terpaksa dibuang sama Tuhan ke Asyur. Ke Asyur. Kota Niniwe yang ada di dalam kitab Yunus itu loh. Dibuang ke sana. Karena bangsa ini tetap keras kepala. Dengar baik-baik yang mengeraskan hati sampai hari ini. Satu waktu engkau akan berhadapan sama Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupmu, engkau akan lihat Tuhan pakai engkau. Dan disediakan kota Yerusalem lama apa baru? Benar-benar baru. Dan ingat, engkau akan jadi apa tadi Pak RT atau Raja? Yang keras, 2, 3. Jadi apa? Bilang begini, wow. Coba bilang begini, siapa gue jadi raja gitu, 2, 3. Ini penduduk Ciseyeng jadi raja loh di sorga. Itu hal yang luar biasa. Tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus, mari bangkit berdiri.